Bapak Ibu kekasih Tuhan yang berada di rumah atau dimanapun saat ini, selamat pagi dan selamat beribadah. Segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan. Dalam tuntunan tema buah ketaatan, kita menghayati makna keagungan dan kemuliaan Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Penuntun kepada segala kebenaran. Saya jemput sidang jemaat berdiri, kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 13 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Ibadah ini akan berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam kepada kamu sekalian, Allah Tritunggal besertamu. Besertamu juga. Silakan. Kita akan bermazmur secara bersama dari Mazmur 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepada aku. Amin. Amin. Datanglah ya sungguh. Kasih selamat yang tak kunjung berhenti.
Saudara-saudara, saya mengajak kita bangkit berdiri untuk mendengarkan hukum kasih yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Sekali lagi Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Firman-Mu berperintahlah. Saudara-saudara, mari dengan segala kerendahan hati kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh berdosa. Ampuni jika kami tidak merawat seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan dan pemeliharaanmu. Allah Tritunggal, kami sungguh berdosa. Kami sungguh berdosa. Ampuni dan kasihanilah kami. O puang dak miukung nak. Oh
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Sebelum kita membawa persembahan, kita dituntun oleh firman Tuhan dari Amsal 7 ayat 14. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Ucap syukur pada Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mendekati hadirat-Mu Tuhan yang suci dan kudus, karena pemeliharaan-Mu terus kami rasakan hingga pada saat ini. Di saat-saat pandemi COVID-19 melanda kami Tuhan, di dalamnya kami kuat dan kami mampu berjalan berkat tuntunan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, Engkau memberikan kami waktu untuk menyampaikan persembahan syukur sebagai ungkapan syukur atas seluruh kehidupan yang Tuhan telah berkati. Berkati Tuhan segala usaha-usaha kami, berkati seluruh pekerjaan-pekerjaan kami, berkati seluruh upaya yang menjadi sumber pendapatan untuk kami melanjutkan kehidupan di dunia ini. Terima kasih ya Allah, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan pencipta semesta, Ibu bapak saudara-saudara baik yang di ruangan gedung gereja ini ataupun yang berada di rumah-rumah masing-masing, tiba saatnya pemberitaan firman akan disampaikan di tengah-tengah kita. Ada 3 bahagian bacaan firman Tuhan akan kita persiapkan dan baca pada minggu atau pagi hari ini. Yang pertama dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Dan bacaan yang kedua Roma 6 ayat 15 sampai dengan 23. Dan yang terakhir Injil menurut Matius pasal 10 ayat
40 sampai 42. Ibu bapak saudara-saudara, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga, jikalau pagi yang indah ini Tuhan karuniakan lagi bagi kami. Di hari Minggu yang telah Engkau kuduskan dan khususkan bagi kami, kami datang memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Dan tiba saatnya kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami, sehingga setiap kata-kata firman-Mu yang kami baca, kami dengarkan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami dengan baik, dan menjadi tuntunan, menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Hamba-hamba-Mu yang Kau utus menjadi lektor, menjadi pemberita firman-Mu. Roh Kudus memimpin dan menolong kami semua. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kejadian 22 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana, keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan kita yang kedua di ibadah pagi ini dari kitab Roma 6 ayatnya yang ke-15 sampai 23. Kitab Roma 6 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Selanjutnya sidang Jemaat Kekasih Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Kita mendengarkan bacaan ketiga Injil menurut Matius pasal 10, ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Firman Tuhan demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga huang.
Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah live streaming. Saudara-saudara jemaat Bukit Tamalan Rea, baik yang ada di rumah-rumah masing-masing maupun yang ada dalam gedung gereja ini. Saudara-saudara kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan dalam tema buah ketaatan. Buah ketaatan. Saudara-saudara, pertanyaan yang bisa muncul terhadap Abraham ialah iman bagaimana yang dimiliki seorang yang bernama Abraham. Di tengah berbagai ujian yang silih berganti datang kepada Abraham. Saudara-saudara, sejumlah ujian berat berhasil dilewati Abraham. Saudara-saudara, siapa Abraham ini? Ternyata Abraham itu ditelusuri dalam kitab suci. Abraham itu adalah anak dari seorang bernama Terah. Atau dalam bahasa Yunani itu disebut Tarah. Atau dalam bahasa Arab mereka menyebutnya Asar. Abraham berasal dari kampung bernama Ur-Kasdim, yang juga merupakan kampung orang tua kekasih Terah. Lalu kemudian hijrah atau pindah ke Haran. Dan di Haran ayah dari Abraham meninggal. Lalu kemudian Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke suatu tempat yang tidak jelas bagi Abraham, yaitu namanya Kanaan. Kanaan sendiri adalah tempat yang asing bagi Abraham. Ujian ini datang lagi kepada Abraham. Disuruh meninggalkan keluarga, disuruh meninggalkan kampung halaman, meninggalkan zona nyaman, lalu untuk pergi ke suatu tempat yang tidak jelas baginya. Meninggalkan sanak saudaranya. Tapi saudara-saudara, Abraham tetap komitmen bahwa jikalau Tuhan yang memanggil mereka, maka Tuhan yang akan menunjukkan, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan mereka. Saudara-saudara, menarik sedikit untuk mencermati bahwa sosok Abraham adalah sosok yang tidak diragukan lagi. Abraham adalah anak Terah yang bersaudara laki-laki dengan, ada saudara laki-lakinya namanya Ismail, yang tentu berbeda ibu, yaitu dari Hagar. Ada saudaranya namanya Nahor, tapi juga ada saudaranya bernama Haran. Sepeninggal ayahnya Terah di Haran, kehidupan mengalami perubahan. Bahwa ternyata Abraham dibesarkan dari keluarga Terah, yang sebelumnya Terah itu adalah orang yang menyembah kepada dewa-dewa. Lalu kemudian Terah ini kalau kita telusuri sejarahnya, dia adalah generasi ke-8 dari Sem, anak Nuh. Seorang yang taat beribadah meskipun sebelumnya ia sendiri menyembah kepada berhala. Rupanya inilah yang menjadi dasar mengapa Abraham bisa menjadi seorang yang mempercayai dan menaati Allah dengan segenap hatinya. Karena berkat Nuh kepada Sem, dalam Kejadian 9 ayat 26 dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Sem, hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya.
Berkat ini menjadi berkat yang tergenapi di dalam perjalanan kehidupan Abraham dan keturunannya. Bisa jadi pengenalan kepada Tuhan Allah yang hidup tetap terpelihara di dalam garis keturunan ke-8 Sem. Sebab jika tidak, adalah suatu hal yang sulit apabila Allah memanggil Abraham untuk mengikuti perintahnya. Apabila Abraham tidak mengenal dan mengerti tentang Tuhan Allah itu sendiri. Itu berarti dari garis keturunan mengingatkan dia mengenal tentang Allah yang memanggilnya. Karena itu ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kisah tentang Abraham yang sebelumnya dipanggil Tuhan bernama Abram. Dalam Kejadian pasal 12 di sana dijelaskan Allah memanggil dia keluar dari negerinya di tanah Ur Kasdim dan Haran menuju tanah yang Allah sendiri tunjukkan kepadanya, sekali lagi tanah Kanaan. Allah berjanji akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Allah berjanji akan memberkatinya serta membuat namanya masyhur. Dan Abraham akan menjadi berkat. Dan pada saat itu Abram, saudara, sedang berumur 75 tahun. Jadi Abraham dipanggil Tuhan pada usia 75 tahun. Di saat ayahnya sedang berusia 205 tahun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bacaan kita mengingatkan kita. Bagaimana Abraham mengalami suatu ujian yang berat. Tatkala ia dipanggil Tuhan menyerahkan anak sematawayangnya. Bacaan kita mengingatkannya bahwa Tuhan menguji Abraham untuk menyerahkan anak tunggalnya yaitu Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Hati siapa? Ayah mana yang tega harus mengorbankan membunuh anaknya? Dari sepanjang perjalanan ujian yang Tuhan buat bagi Abraham, penyerahan Ishak adalah sebuah ujian yang terberat. Saudara-saudara, 25 tahun Abraham menanti bersama Sarah istrinya. Di tengah usia yang sudah lanjut. Tapi karena iman Abraham, 25 tahun perjalanan menantikan, Tuhan menyatakan janji ini kepadanya. Karena sebelumnya Abraham mengalami kegusaran. Bagaimana mungkin dia menjadi bangsa yang besar? Bagaimana mungkin dia membawa keturunan bagi generasi selanjutnya sementara ia tidak memiliki keturunan? Lalu kemudian Tuhan memberikan seorang anak di usia senja. Tapi di saat Ishak sudah remaja, sudah pemuda, ini tidak dijelaskan dalam Alkitab, tapi tidak mungkin seorang anak kecil bisa memikul kayu beban ke suatu tempat siang malam, kurang lebih 3 malam mereka memikul kayu itu. Kalau bukan dia sudah menjadi usia balik atau sudah menjadi remaja. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, iman yang kuat, iman yang tetap gigih, iman yang begitu gemilang. Karena Abraham telah lama berdiam dalam persekutuan dengan Allah. Seperti pada awal-awalnya ketika dengan iman itu ia meninggalkan negerinya. Pada waktu itu tampak bahwa ia lebih mengasihi Allah daripada mengasihi bapaknya. Sekarang tampak bahwa ia lebih mengasihi Allah daripada mengasihi anaknya. Saudara-saudara, bacaan kita Kejadian 22. Kita refleksikan bahwa waktu ketika Abraham diuji, setelah semuanya itu dilaluinya dengan penuh kesusahan, dengan kesulitan, dilewatinya dengan lapang. Sekarang ia mulai merenungkan semua badai yang telah menghempaskannya. Tapi setelah semuanya itu, pencobaan ini bukannya berhenti. Pencobaan itu datang lagi, bahkan lebih dahsyat lagi daripada sebelumnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Yang mendatangkan ujian itu kepada Abraham adalah Allah sendiri. Allah menguji Abraham, saudara, bukan untuk menariknya kepada dosa, seperti yang dilakukan iblis dalam mencobai. Tetapi Abraham mengungkapkan kemurnian imannya, bahwa apa yang dilakukan Allah ini adalah untuk hormat dan kemuliaan namanya. Kalaulah Allah mencobai atau menguji Ayub agar ia bisa tampil bukan hanya sebagai orang baik, melainkan juga sebagai orang yang besar, Allah benar-benar menguji Abraham. Allah benar-benar mengangkat Abraham. Ujian yang paling berat dialami Abraham adalah sekali lagi ketika Allah menampakkan diri kepadanya, memanggil Abraham untuk mengesahkan janji itu. Allah datang memanggilnya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan, apakah yang hendak Tuhan sampaikan kepada hamba? Tapi yang paling mengejutkan, saudara, apa yang ingin disampaikan Allah kepadanya singkatnya adalah, Abraham, bunuhlah anakmu. Suatu perintah yang sangat mengejutkan bagi Abraham, bahwa orang yang harus dikorbankan adalah Ishak, anak yang tunggal, yang lama dinantikan. Anak yang tunggal dari Sarah. Karena Ismail baru saja diusir, yang sesungguhnya membuat Abraham saat itu masih bersedih. Sekarang hanya Ishak yang tinggal. Apakah dia harus pergi juga? Ya, ambillah Ishak, dia yang namanya berarti tertawa. Dia anakmu yang sesungguhnya itu, kata Kejadian 17 ayat 19. Bahwa yang diperintahkan bukan bawa kembali Ismail, lalu korbankan dia, melainkan tidak ada tawaran lain selain Ishak yang harus dipersembahkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Ishak, anak yang paling dikasihi, diminta oleh Allah untuk dipersembahkan di suatu tempat, yaitu Tanah Moriah. Tanah Moriah itu dari Batseba dilewati dalam bacaan kita itu ditempuh dengan 3 hari 3 malam. Di hari yang ketiga, Abraham memandang ke sekitarnya dan melihat Tanah Moriah itu, bahwa sesungguhnya inilah tempat yang ditunjukkan Tuhan. Maka Tuhan berseru kepadanya, ambillah anakmu, anak kepunyaanmu itu, anak tunggalmu itu yang kau kasihi, si Ishak itu. Bawalah ke tempat yang kutunjukkan, yakni Tanah Moriah. Tanah Moriah tempat mempersembahkan korban. Bagi orang-orang kafir waktu itu juga menjadi tempat menyembahkan korban kepada dewa-dewi atau kepada yang disembahnya. Saudara-saudara, tentu dalam pergulatan dan pergumulan ini, Abraham mengambil keputusan. Lalu kemudian mengambil anaknya, mengikat anaknya, dan menjadikannya persembahan korban bakaran. Ia hendak membunuh anaknya untuk menjadi korban sebagai dasar perintah oleh Allah untuk upacara, untuk segala yang Allah inginkan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Bahwa sungguhnya Tuhan menguji ketaatan atau kesetiaan Abraham. Dalam kisah ini memberikan kepada kita suatu pembelajaran tentang ketaatan dalam iman yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham mau memenuhi tuntutan dan perintah Allah, mempersembahkan anaknya Ishak kepada Allah.
Abraham tidak memperhitungkan waktu yang lama menantikan. Tapi yang ada dalam pikirannya ialah apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan minta. Harus diserahkan dan dipersembahkan kepadanya. Saudara-saudara, seringkali kita merasakan sepertinya Allah sedang menguji kita dalam setiap hal yang kita alami. Di balik setiap kebahagiaan, sukacita yang kita dapatkan, tiba-tiba kita juga mendapatkan hal-hal pahit yang membawa kepada hilangnya kebahagiaan dan sukacita yang kita dapatkan sebelumnya. Pertanyaannya, apakah kita bisa memiliki ketegaran? Apakah kita bisa memiliki ketaatan? Apakah kita masih tetap percaya dengan akal sehat kita? Percaya kepada Allah dalam situasi yang kita alami? Karena itu saudara, dalam khotbah ini saya mengajak kita akan mencermati perjalanan iman dari seorang Abraham yang tidak goyah dalam menyerahkan kehidupannya secara penuh kepada Allah dan janjinya. Suatu keadaan yang bertolak belakang untuk dapat dipahami dan dimengerti oleh akal sehat kita. Akan tetapi dapat ditangkap dan dilakukan dengan iman yang bersandar hanya kepada Allah. Saudara, kembali kepada tempat Moria tadi. Moria, tempat upacara korban itu. Rupanya dalam 2 Tawarik dijelaskan tempat tersebut sebagai tempat di mana Salomo pernah mendirikan bait Allah. Moria nama yang diberikan Tuhan. Tempat di mana Ishak dipersembahkan. Tempat di mana Tuhan menyediakan, Allah menyediakan bagi setiap orang yang taat kepadanya. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Ayat 14. Bahwa Allah sendiri akan menyediakan anak domba baginya sebagai pengganti Ishak, dan itu terjadi di Moria. Itu terjadi bukan karena rancangan apapun dari Abraham, bukan skenario dari Abraham, tapi sesungguhnya adalah jawaban dan doa Abraham. Meskipun seorang pendoa syafaat yang ulung, tapi di sini Allah menyatakan kemuliaannya. Allah menyatakan rencana dan janjinya. Bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan melihat iman. Ia selalu mengarahkan matanya kepada umatnya dalam kesesakan, dalam kesusahan. Ia bisa datang dengan pertolongan tepat waktunya di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Bahwa ia akan dilihat. Dilihat di gunung ketika umatnya sedang dalam kebingungan yang amat besar. Ia tidak saja menyatakan tetapi juga memperbesar hikmat dan kuasa kebaikannya dalam membebaskan mereka. Allah melihat dan menyediakan. Dia akan dilihat dan dipuji. Dan mungkin itu merujuk pada Allah yang menyatakan diri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Ishak seorang anak yang baik. Ishak seorang yang terus menyatakan karakter yang baik pada masa kanak-kanaknya diperlihatkan ketika ia bermain bersama dengan saudaranya Ismail. Dalam terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa sehari-hari, kita melihat bagaimana Ismail sering mengejek, menghina Ishak, sering mengganggu, menganiaya Ishak. Bandingkan Galatia 4. Tapi kita di sini melihat bagaimana Ishak seorang yang taat. Saudara-saudara, ujian dan berkat tetap mengalir.
Dikatakan seperti api memurnikan emas, Allah memurnikan iman Abraham lewat situasi sulit. Pagi ini Abraham memulai tindakan ketaatan terbesar dalam catatan sejarah hidupnya. Dalam tahun yang lewat, ia sudah banyak belajar untuk menaati Allah. Kali ini ketaatannya menjadi sempurna. Mengapa Allah meminta Abraham mengorbankan anaknya? Sekali lagi bahwa Tuhan menguji Abraham. Apa tujuan ujian ini kepada Abraham? Tujuan ujian iman ini kepada Abraham untuk memperkuat, memperdalam komitmen Abraham kepada Allah. Sekaligus memahami waktu yang tepat. Bahwa sungguh melalui pengalaman yang berat ini, Abraham memperteguh komitmennya dalam menaati Allah. Pemeliharaan Allah itu sempurna, mengatasi segala kebimbangannya. Memang berat untuk melepaskan apa atau siapa yang sangat kita kasihi. Namun saat ini kita memberikan kepada Allah yang Ia kehendaki, yang Ia kembalikan ternyata lebih dari apa yang kita bayangkan. Saudara-saudara, keuntungan rohani, berkat-berkat Allah selalu melebihi pengorbanan kita karena iman ketaatan Abraham. Berkat bagi Abraham berlimpah sekali lagi karena iman ketaatan. Keturunan Abraham diberikan kemampuan untuk menaklukkan musuh-musuh, ayat 17. Bahkan mereka akan memberkati dunia. Janji Allah kepada Abraham benar dan sudah digenapi. Keselamatan datang melalui keturunannya, yaitu keturunan Israel, dan secara khusus melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sangat sering kita berpikir bahwa berkat-berkat Allah adalah sebatas pemberian-pemberiannya yang mengagumkan untuk dinikmati sendiri. Namun kita belajar dari perjalanan iman Abraham ini, saudara, bahwa pada saat Allah yang memberkati, pada saat berkatnya ternyata selalu ditujukan agar mengalir kepada banyak orang. Sudahkah kita membuka diri kepada Allah agar berkatnya mengalir melalui kita dan kepada orang lain? Saudara, Allah menggunakan iman Abraham sebagai sebuah contoh bagi semua orang yang hidup untuk mendapatkan keselamatan. Setiap kita yang sudah diselamatkan, maka tugas dan tanggung jawab kita ialah melanjutkan, menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang lain. Seperti Abraham yang telah mengenal Allah secara pribadi pun bersama dengan keluarganya. Lalu kemudian membuatnya dia tidak berdiam, tapi ia keluar, meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan keluarganya untuk berita keselamatan. Luar biasa. Allah bekerja menurut cara dan jalannya yang unik. Tidak dapat diselami oleh akal dan pikiran manusia. Karena itu menjadi indah sekali. Tuhan mengatakan kepada Abraham, oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Di sini kita dapat melihat betapa kesetiaan Allah yang agung itu menjaga setiap janji perjanjian yang telah dibuatnya dengan Abraham. Dialah pemegang janji dan penggenap janji itu. Allah bukan hanya berjanji kepada Abraham, melainkan Dia bersumpah demi dirinya sendiri kepada Abraham. Dikatakan sungguh hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Abraham sendiri. Dia memberi berkat-berkatnya kepada setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepadanya. Amin. Mari dalam doa saat teduh. Saudara, ternyata orang yang hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Bapa di sorga, akan berakhir dengan buah yang indah, yaitu menjadi anak-anak yang berkenan.
masuk dan menikmati kehidupan kekal dalam kerajaan-Nya. Memang, untuk hidup dalam ketaatan itu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kita telah belajar kepada Abraham. Perjuangan ketaatan iman Abraham tidak sia-sia, karena hanya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk umat, untuk bangsa-bangsa, dan untuk dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Kita akan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan, karena kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Tapi juga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit atau sedang mengalami perawatan di rumah-rumah. Kita berdoa untuk kota kita, kota Makassar, di tengah masa pandemi ini dan masih dalam zona merah. Kita berdoa untuk semua jemaat Bukit Tamalan Rea, dan bahkan untuk semua warga Gereja Toraja dimanapun berada. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, tetapi juga kita berdoa untuk pemerintah kita. Karena itu kita tunduk kepala sembari kita berdoa syafaat. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami akan pentingnya sebuah ketaatan pada hari ini. Berikanlah kami keberanian untuk menaati kehendak-Mu, agar kami dapat melakukan apa yang seharusnya kami kerjakan dalam hidup ini. Ajarilah kami agar kami dapat memahami apa yang Kau pahami selagi kami menaati-Mu. Di tengah situasi yang sulit ini, di tengah masa-masa pandemi, begitu banyak orang mengalami kesukaran, kesulitan, karena kehilangan pekerjaan, kehilangan kebebasan, kehilangan aktivitas, dan berbagai bentuk kesukaran-kesukaran lain, termasuk kesukaran-kesukaran ekonomi, persoalan makan dan minum. Tapi kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan yang kami percaya akan senantiasa menopang, menyediakan segala yang kami perlukan dan yang kami butuhkan. Bahkan menggunakan saudara-saudara kami lewat pemerintah, orang-orang yang berkecukupan, Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami yang berkekurangan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu bahwa kami masih dimungkinkan untuk beribadah, walau melalui live streaming atau melalui siaran yang diselenggarakan oleh jemaat dan gereja-Mu ini. Tapi kami percaya dengan cara apapun yang kami gunakan, jika Tuhan hadir di dalamnya akan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terkhusus bagi jemaat-Mu, jemaat Bukit Tamalan Rea, dimanapun mereka berada, baik dalam ruangan ini maupun di rumah-rumah mereka masing-masing. Ketika mendengarkan sapaan sabda-Mu ini, mereka boleh kuatkan, mereka boleh diteguhkan, dan semakin beriman kepadamu, menyatakan ketaatan dan kesetiaannya seperti Abraham, yang menghasilkan buah ketaatan itu adalah keselamatan, adalah kekuatan, adalah kesehatan yang cukup. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati majelis gereja-Mu di jemaat ini, bersama dengan pengurus-pengurus OIG, yang dalamnya ada hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, pengerja gereja, tata usaha koster, dan orang-orang yang berkecimpung di dalamnya atas terselenggaranya ibadah-ibadah yang dilaksanakan seperti ini. Anak-anak kami, anak-anak muda,
dengan segala kemampuan dan talenta yang Tuhan beri. Tuhan berkati, Tuhan mampukan sehingga mereka boleh mengangkat tanggung jawab pelayanan ini dengan baik. Dan banyak orang terberkati lewat pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan, kati orang-orang yang sedang bergumul karena duka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dipertambahkan usianya atau berulang tahun pada minggu ini, yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama mereka. Tuhan perlengkapi sukacita dan kegembiraan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang berjuang dalam dunia pendidikan. Tuhan berkati perjuangan mereka dan cita-cita mereka. Dan kami percaya dalam ketaatan dan kesetiaan, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menolong. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah suasana yang sedang melanda bangsa bahkan dunia ini, dan melanda khususnya kota Makassar. Kami sedang menuju new normal. Tuhan berkati pemerintah kami dengan hikmat, dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh, yang akan menolong kami, menolong kota kami, menolong masyarakat kami, menolong warga gereja. Tuhan pakai mereka dengan haran, sehingga segala kebijakan dan keputusan membawa dampak yang baik bagi masyarakat, khususnya di kota Makassar. Bagi gereja-gerejamu juga dalam menyongsong new normal dan mempersiapkan diri mengikuti ibadah-ibadah normal. Mampukan majelis gereja sama pengurus OIG untuk dapat mempersiapkan dengan baik protokol kesehatan, sehingga pada saatnya tiba, jemaatmu dapat beribadah dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan, banyak hal yang dapat kami alami, banyak hal yang tidak dapat kami mengerti. Karena itu kami mohon Tuhan menolong, mampukan kami untuk mengerti situasi yang sedang kami hadapi ini. Tapi kami belajar untuk setia dan taat kepadamu, seperti firman-Mu yang disampaikan hari ini. Anak-anak-Mu yang telah turut mengambil bahagian dalam ibadah ini, Tuhan berkati baik majelis gereja maupun pemuda-pemudi kami, baik sebagai kantoria atau song leader, baik sebagai liturgis ataupun sebagai lektor dan sebagai operator IT. Tuhan memberkati dan menyediakan segala kebutuhan mereka. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami. Inilah doa syafaat yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian: Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Ampuni kami. Dengarkanlah kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya jemput bangkit berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bagai kapal yang berlayar. Berlayar
Karena itu saudara-saudara, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu, jalani dan nikmati hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Kami siap ya Tuhan, sesulit apapun hidup kami tetap setia kepadamu. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap jemaat Bukit Tamalandrea mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kelvin Remsi yang telah mengangkat pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam pelayanan dan juga dalam keluarga. Tuntun aku Tuhan Allah mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.